Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat-sahabat mahasiswa TPB Universitas Pajajaran tahun 2025. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Pak Arif Fahrudin, Sekjen MUI akan menyampaikan mata kuliah terkait dengan pendidikan agama Islam yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum dalam Islam. Pertama, perlu diketahui bersama bahwa dalam Islam itu sebagai sebuah agama tentu memiliki sumber-sumber hukum, di mana dengan sumber hukum itulah kemudian seluruh aspek kehidupan seorang muslim di seluruh lini kehidupannya, baik dalam aspek pribadi, keluarga, kemudian masyarakat, dan sampai kehidupan bernegara, dan bahkan antar negara, jadi yang sifatnya private, kemudian nasional, sampai global atau mondial, itu semuanya juga termaktub dalam hukum Islam itu. Urusan duniawi sampai urusan ukhrawi juga masuk dalam hukum-hukum Islam tersebut. Sebenarnya sumber-sumber dalam aturan hidup dalam seorang muslim itu bisa dilihat dari suatu hadis di saat sahabat Mu'adz bin Jabal itu akan ditugaskan oleh Rasulullah ke Yaman. Jadi saat-saat Islam mulai berkembang, mulai meluas dari Makkah, Madinah, maka ini hadis yang sangat terkenal, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal itu diutus ke Yaman, lalu Nabi bertanya, bagaimana kamu jika dihadapkan permasalahan hukum? Itu kan Rasulullah mengeksersis ya istilahnya. Kalau di Yaman nanti kan sudah jauh dari Mekah Madinah, gimana kamu cara mengambil keputusan berdasarkan agama Islam? Maka sahabat Mu'adz bin Jabal menjawab bahwa aqdi bi kitabillah. Saya berhukum dengan kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Satu, sumber hukum Islam di sini adalah Al-Qur'an. Lalu Nabi berkata, fa in lam yakun fi kitabillah, kalau kau tidak menjumpai aturan secara tekstual dalam Al-Qur'an, lalu apa yang akan kamu lakukan? Kemudian sahabat Mu'adz menjawab, saya berhukum dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Fabi sunnati Rasulillah SAW. Dua, ketemu. Jadi sumbernya Al-Quran, kemudian hadis atau sunnah Rasulullah. Lalu Nabi berkata, jika kau tidak mendapatkan jawaban juga dalam hadis atau sunnah Rasulullah, lalu apa yang kau lakukan? Gitu kan? Fa'ilam yakun fi sunnati Rasulillah SAW, maka kemudian sahabat Mu'adz berkata atau menjawab, saya akan berijtihad dan tidak berlebih dalam beristihad. Maka ini adalah sumber yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad itu bisa di breakdown berarti nantinya adalah ijma' dan qiyas. Nah, jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sumber hukum Islam itu ada 4 ini, yaitu Quran, kemudian sunnah, dan ijma'. Ijma' itu kesepakatan, dan qiyas itu adalah analogi bahwa sumber hukum Islam di mana menjadi acuan bagi seluruh umat muslim dimanapun berada dan siapapun dia, ya, tidak mengenal suku, tidak mengenal ras, tidak mengenal bahasa manapun, maka sumber hukumnya ada 4, Al-Quran, hadis, dan ijma dan qiyas. Ijma qiyas ini adalah breakdown dari ijtihad dari hadis dari Mu'adz bin Jabal tadi. Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam, yang mana dalam beberapa definisi adalah Al-Quran wa kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dalam definisi yang lain pun Al-Quran tersebut adalah kitab suci yang berpahala tidak hanya bagi yang membacanya, tapi juga berpahala juga bagi yang mendengarnya. Bagi umat Islam, kitab suci agama Islam itu adalah disebut dengan Al-Quran itu sendiri. Ini tentu yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat mahasiswa. Yang diketahui sekarang kan Al-Quran itu seolah-olah ya sudah dalam bentuk mushaf yang sekarang ini, yang ada covernya, ada dibagi per jusnya, ya, ada fisik kertasnya sampai sekarang ini. Padahal kalau kita perhatikan sesungguhnya
fase-fase kitab suci umat Islam itu tidak langsung menjadi suatu mushaf yang sekarang sudah kita pegang itu adalah ada fase perjalanan sebelumnya yang cukup menarik untuk dipelajari. Misalnya di sini disebutkan Syekh Manna Al-Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, itu Al-Quran itu sesungguhnya bisa dilihat dari aspek turunnya menjadi dua ya. Nanti yang ketiga ada yang spesifik. Yang pertama itu fase inzali. Fase inzali itu adalah turunnya Al-Quran secara global dari Lauhil Mahfudz ya, makom ilahi, tempat otoritasnya Allah, menuju Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit dunia sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ya dalam fase inzali ini sebenarnya sudah turun secara global, turun dari Lauhil Mahfudz ke langit Baitul Izzah. Maka ketika ada ayat Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka sesungguhnya di sini Al-Qur'an sudah turun secara global 30 juz itu. Di sini menggunakan redaksi anzalna. Jadi anzala yunzilu inzalan. Ya, disinilah sudah turun semua. Nah, kemudian pada fase kedua yaitu dari Baitul Izzah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara bertahap. Nah, fase Al-Quran turun secara bertahap dengan melihat Al-Quran turun di Mekah yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Kemudian Al-Quran kalau turun di Madinah dengan ayat disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Inilah disebut dengan fase tanzili. Yaitu Al-Quran turun secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril selama 23 tahun. Ya, 13 tahun ada di Mekah dan 10 tahun di Madinah gitu ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan atau peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Jadi misalkan pernah Nabi Muhammad ditanya oleh manusia, apa sih nyawa itu? Maka kemudian Rasulullah mendapatkan jawabannya sambil menunggu dari wahyu yang turun. Maka wahyu Al-Quran pun turun, yas'alunaka 'anir ruh. Nah, jadi ketika Al-Quran di fase tanzili ini turun dengan melihat apa yang menjadi kebutuhan dan tantangan dakwah Nabi Muhammad di melihat lokus dan tempusnya lah seperti itu. Maka dalam ayat Al-Quran disebutkan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan ya likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Nah, maka di sini redaksinya disebut dengan nazzala. Nazzala yunazzilu tanzilan. Nah, jadi ini turunnya secara bertahap dan disesuaikan dengan tempus dan lokusnya. Nah, yang ketiga itu adalah yang baru kita lihat itu yang namanya dengan setelah Al-Quran turun bertahap, kemudian ada yang mencatatnya, sahabat-sahabat Rasul itu ada mencatat Al-Quran itu, mencatat wahyu di tulang belulang, ada yang mencatatnya di kulit-kulit binatang-binatang, di bebatuan dan sebagainya. Nah, kemudian sampailah pada fase Sayyidina Umar melobi Sayyidina Utsman ya, Utsman untuk segera menyusun wahyu-wahyu yang masih berserakan tadi. Ada yang disimpan atau dihafal oleh para sahabat. Nah, namun kemudian karena terjadi peristiwa perangan yang kemudian para sahabat yang hafal Al-Quran itu banyak yang wafat, maka dikhawatirkan Al-Quran tidak tertransmisi atau tidak tertransfer dengan sempurna di masa-masa berikutnya. Nah, kekhawatiran Sayyidina Umar itulah yang kemudian disampaikan kepada Sayyidina Utsman bahwa penting Al-Quran itu segera dibukukan. Nah, di sini kan sangat masyhur ya, itu Sayyidina Utsman itu sempat bertanya, apakah engkau akan melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sendiri, Sayyidina Umar? Jadi Sayyidina Utsman itu masih khawatir untuk melakukan hal baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kan di zaman Rasul kan nggak ada Al-Quran itu ditulis, disusun dalam satu mushaf, buku itu kan tidak pernah. Nah, ini yang dijadikan acuan oleh Sayyidina Utsman. Rasulullah aja nggak pernah memerintahkan itu. Tapi Sayyidina Umar, karena sama-sama sahabat, sebagai sahabat Khulafaur Rasyidun, sama-sama memiliki taste dan feel sesungguhnya yang dimaksud Nabi itu ya
asal itu tidak bertentangan dengan maksud Islam dan walaupun Nabi tidak melaksanakan, tapi ini penting bahwa khawatir kalau para penghafal Al-Quran itu semakin berkurang, maka dia khawatirkan juga Al-Quran akan mengalami reduksi. Nah, sehingga lama-kelamaan Sayyidina Utsman ini mendapatkan pencerahan, maqasidus syariah, maksud dari Sayyidina Umar pentingnya dicatat atau dikodifikasikan ya Al-Quran menjadi satu mushaf, maka disitulah kemudian periode mushafi ya mulai dicatat itu. Nah, di sini kodifikasi Al-Quran dilakukan di masa Nabi Muhammad dengan menempuh dua jalan. Pertama, kodifikasi Al-Quran dalam batin dan dengan jalan hafalan dan ingatan. Rasulullah sendiri sudah mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu harus dijaga. Semuanya dari juz pertama sampai juz terakhir 30 itu. Tapi caranya apa? Dihafal. Ya kan? Dalam batin, dalam hafalan itu kan artinya apa? Menjaga Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, kodifikasi Al-Quran dalam catatan dengan jalan penulisan dan goresan. Nah, ini disebutkan dalam analisis Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Jadi zaman Nabi itu sebenarnya sudah ada maksud bahwa penting untuk menjaga Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi kalau di periodisasi era Nabi itu Nabi sendiri sebenarnya sudah melakukan di aspek hadis ya, di aspek hadis itu kalau tadi Al-Quran ya, Al-Quran di zaman Nabi juga sesungguhnya sudah dijaga melalui hafalan-hafalan dan kemudian melalui periode sahabat Sayyidina Umar dan Utsman yang terkenal, maka Mushaf Utsmani itu yang terwariskan sampai kita sekarang itu namanya Mushaf Utsmani. Nah, kemudian dilanjutkan pada khalifah setelah Sayyidina Utsman sudah selesai, nah kemudian jadilah Mushaf Al-Quran itu. Nah, kemudian untuk yang hadis ya, jadi sumber hukum Islam yang kedua itu al-hadis. Hadis juga demikian, mengalami kodifikasi juga. Jadi yang dicatat itu tidak hanya Al-Quran, yang dibukukan tidak hanya Al-Quran, tapi hadis juga. Ya, pertama dulu Rasulullah itu juga melarang kalau hadis itu dicatat ya, khawatir nanti confuse mana Al-Quran dan mana hadis. Tapi kemudian setelah maksud Nabi itu tidak melarang, tapi maksudnya jangan sampai membuat confuse atau tidak bisa membedakan mana Al-Quran dan mana hadis. Namun kalau bisa membedakan, maka sesungguhnya tidak dilarang oleh Rasul. Nah, disitulah kemudian hadis sebagai sabda Rasulullah yang itu menjadi tools atau perangkat yang sangat otoritatif untuk menjelaskan maksud Al-Quran itu mulai dibukukan. Nah, ini di era Nabi, sesungguhnya Nabi juga bermaksud untuk membukukan hadis ya, karena di zaman Nabi itu ya banyak sekali ucapan-ucapan ataupun pernyataan Nabi dalam perjanjian-perjanjian dengan negosiasi atau membuat perundingan-perundingan dengan kaum kafir Quraisy atau dan sebagainya, itu kan termasuk hadis Nabi, itu dicatat juga, tertulis juga, jadi ada di era sahabat juga demikian dan di era tabiin. Kalau penulisan hadis itu sesungguhnya pada Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah, itu di penghujung abad pertama Hijriah, beliau mengirimkan surat ke berbagai daerah kekuasaannya. Ini salah satunya kepada Abu Bakar bin Hazm, gubernur Madinah. Beliau menyatakan bahwa, wahai Abu Bakar bin Hazm, carilah semua hadis Rasulullah, lalu tulislah, aku khawatir ilmu ini akan hilang dan para ulama akan meninggal. Jadi sama, suasana kebatinannya sama dengan Sayyidina Umar yang khawatir para penghafal, sahabat penghafal Al-Quran itu banyak yang wafat, sehingga khawatir akan terjadi reduksi terhadap Al-Quran. Nah, ini konteksnya adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sama, masalah hadis juga demikian. Nah, ini bisa dilihat di Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya. Nah, mulai saat itulah kemudian pembukuan hadis dilakukan secara masif. Jadi walaupun saat Nabi itu masih hidup dan Nabi itu juga statement-statementnya, kemudian kebijakan-kebijakan beliau dalam perundingan-perundingan itu juga dicatat. Itu namanya ya sesungguhnya hadis Nabi itu sudah dicatat pada zaman Nabi Muhammad masih hidup sesungguhnya. Jadi yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ini tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi sendiri, walaupun Nabi sudah wafat ya. Nah, ini ternyata sampai sekarang alhamdulillah
kita bisa mendapatkan warisan yang sangat penting dalam menjaga hadis ya. Ada kutubus sittah, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, sampai yang 6 kitab hadis sahih tersebut. Alhamdulillah. Ini filosofinya kita bisa melihat misalkan dari Imam Syafi'i, kenapa kok sampai hadis Nabi itu perlu untuk ditulis, perlu untuk dikodifikasi. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa i'lamu rahimakumullah anna hadzal ilma ya yanidu kama tanidul ibl. Sesungguhnya ilmu itu yang tersimpan di kepala kita, yang tersimpan di dada kita, yang tersimpan di hati kita itu ya akan lari seperti unta, akan meninggalkan memori kita, akan meninggalkan hati kita, akan meninggalkan batin kita, sebagaimana unta itu berlari cepat itu ya. Entah mungkin namanya manusia kan moody ya, manusia itu moody tergantung moodnya, terus juga kadang sakit sehingga mengurangi daya ingatnya. Nah, maka dari itu maka jadikanlah yang ini sini disebutkan faj'alu al-kutuba lahu humatan wal aqlam alaihi ru'at. Jadi jadikanlah buku-buku sebagai ladang rumput dan tinta sebagai penggembalanya. Disitulah kuncinya kodifikasi menjadi disusun menjadi buku-buku atau kitab-kitab itu. Nah, jadi filosofi Imam Syafi'i inilah yang kemudian dipakai. Alhamdulillah sumber hukum Islam pertama Al-Quran terjaga, sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis juga terjaga sampai sekarang. Inilah yang pernah dijanjikan bahwa oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ataupun Nabi Muhammad taraktu fikum amro ini, aku tinggalkan, aku wariskan kepada kalian umat Islam 2 perkara, kan lantadillu abada matamasaku bihima. Kalian tidak akan tersesat selamanya kalau kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini kemudian yang terkait dengan penulisan Nabi ya. Sekarang kita akan bicara terkait dengan metode penafsiran sumber hukum Islam itu sendiri. Nah, metodenya seperti apa? Tadi kan ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Maka umat Islam atau seorang muslim dalam memahami sumber hukumnya, ya Al-Quran dipahami dengan sesama-sama ayat Al-Quran. Ya kan? Itu yang pertama, yang paling bagus. Yang kedua, ya kita memahami Al-Quran dengan hadis sebagai piramida keduanya. Lalu juga ketika memahami Al-Quran dengan ijma. Dan yang keempat adalah memahami Al-Quran dengan qiyas. Nah, ini semua menjadi hierarkis ya. Kalau ada pertanyaan atau masalah bisa dijawab di dalam Al-Quran, nah itu sudah sangat otoritatif. Tapi kalau butuh penjelasan dari hadis, barulah kemudian menjelaskan melalui hadis ataupun kemudian ijma dan qiyas. Jadi urutannya begitu. Sahabat-sahabat mahasiswa sekalian, sekarang kita ingin memahami sumber hukum Islam yang kedua, yaitu sunnah Nabi Muhammad itu karakternya seperti apa. Ya, karakternya di sini adalah hadis-hadis Rasulullah itu ataupun sunnah Nabi itu kalau terhadap hal yang baru namun baik, maka Rasulullah cenderung non permisif. Artinya tidak harus kaku ya. Harus yang dicontohkan Nabi itu. Kalau tidak dicontohkan tidak boleh. Nabi nggak begitu. Pokoknya Nabi itu kalau ada hal yang baru meskipun tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi itu baik, tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan tujuan agama Islam, Nabi relatif untuk mempersilahkan. Kecuali kalau hal yang baru itu bertentangan dengan ajaran Islam, ya itu tentu tidak diperkenankan. Nah, terhadap hal yang baru namun dinilai membahayakan, maka Rasulullah itu cenderung tegas. Ya, hal yang baru tapi itu bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan contoh dari Nabi, nah itu Rasulullah biasanya tegas untuk tidak memperkenankannya. Itu karakter sunnah Nabi begitu. Jadi tidak harus selalu sama persis dengan yang dicontohkan Nabi. Kalau tidak pernah dicontohkan nggak boleh, nggak selalu begitu. Nah ini contohnya misalnya terkait dengan sunnahnya sholat 2 rakaat setelah wudhu. Jadi ada suatu riwayat hadis itu dari Abu Hurairah, Rasulullah itu pernah berkata kepada sahabat Bilal, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku amalan yang kau lakukan di dalam Islam yang paling kau harapkan pahalanya. Karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga."
Ya Rasulullah itu melihat sahabat Bilal itu, apa rahasianya Bilal? Amalan apa yang dia sukai kok sampai-sampai aku ini sudah mendengar suara sendalnya, padahal ini Rasulullah kan orang pertama yang masuk surga itu. Apa rahasianya? Nah, disinilah kemudian sahabat Bilal menyebutkan bahwa tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya kecuali aku bersuci pada waktu malam atau siang. Pasti aku melakukan sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan ini. Jadi ada sholat sunnah wudhu. Rasulullah aja tidak pernah memerintahkan. Nah, ini juga terkait riwayat hadis terkait Nabi itu menyarankan agar kalau sholat berjamaah itu tidak terlalu lama. Karena ketika sholat jamaah itu, misalkan sholat Jumat, yang kan disunahkan, walaupun di situ disunahkan bacaan sholatnya lebih lama dibanding khutbahnya, namun pada prinsipnya jangan sampai aktivitas dalam Islam itu, aktivitas ibadah dalam Islam itu membuat para pelakunya tuh menjadi merasa kurang happy gitu. Nah, di sini riwayat sebutkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi berkata, dia bilang bahwa aku tidak ikut sholat subuh berjamaah karena imamnya itu ia telah panjang bacaan suratnya untuk kita. Maka Abu Mas'ud sama sekali tidak pernah melihat Nabi bersabda, hai sekalian manusia, beliau sungguhnya di antara engkau semua ada orang yang menyebabkan orang lain lari. Jadi Rasul itu worry kalau sampai dalam ibadah itu orang yang beribadah sendiri tidak nyaman dengan ibadahnya itu. Misalnya karena sholatnya panjang, makmumnya gelisah kan. Dia masih punya pekerjaan penting, dia masih punya tanggungan di rumah, dia mungkin masih masak, takut gosong dan sebagainya. Jadi yang diajarkan dan dianjurkan Rasulullah itu yang proporsional, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lama. Jadi aspek wasatiyah di sini yaitu proporsionalitas dalam ibadah itu menjadi sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam berislam itu cenderung memilih yang tidak memberatkan. Kalau ada dua perkara, ini ada hadisnya nih dari sahabat Anas, Rasulullah mengatakan, yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunaffiru. Ya kan, Rasul bersabda bahwa kalian ringankanlah dalam segala hal itu, memilih yang mudah, yang ringan ya. Jangan mempersulit. Dan lalu berilah kabar gembira, jangan membuat orang takut dan kabur ya. Wabashiru wala tunaffiru. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini juga tuntunan dalam berislam itu berislam yang membahagiakan. Jangan sampai orang berislam itu susah, bahkan menyusahkan orang. Nah, itu juga tidak dianjurkan dalam Islam. Di sini dalam hadisnya disebutkan bahwa Rasulullah itu tidaklah dihadapkan pada pilihan terhadap dua perkara, melainkan ia pilih yang paling mudah di antara keduanya. Selama itu bukan sebuah dosa. Jadi, kalau ada dua hal, yang satu berat, repot, yang satu mudah, ringan, padahal itu adalah kebaikan, sama-sama kebaikan dan bukan perbuatan dosa, Rasulullah cenderung memilih yang mudah, memilih yang ringan. Jadi kita itu dalam beragama juga tidak boleh terlalu ekstrim, memberatkan diri sendiri, merepotkan diri sendiri, yang akibatnya membuat kita itu tidak ridho, tidak ikhlas dalam beribadah, itu juga tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Nah, ini juga Islam juga melarang menyusahkan ya. Berislamlah dengan riang gembira, berislamlah dengan yang mudah, berislamlah dengan membahagiakan. Karena dalil-dalil terkait ini sangat banyak sekali dalam Islam, baik dalam Al-Quran ataupun hadis itu sendiri. Nah, kemudian dalam konteks bagaimana kemudian mengamalkan ajaran Islam itu, nah disinilah disebut dengan ranah fikih. Jadi kalau sudah bagaimana cara mengamalkan, mempraktekkan Al-Quran, bagaimana mempraktekkan sunnah,
itu sudah namanya ranahnya ranah fikih. Maka dari itu kan ada 5 kaidah fikih dalam Islam itu yang menjadi apa ya, semacam rambu-rambu ya, rambu-rambu dalam seorang muslim mengamalkan Islamnya. Yaitu pertama al-umuru bimaqasidiha, yaitu segala amal perbuatan seorang muslim itu diukur dengan niatnya, motivasinya. Ya, di sini kemudian maka kalau perbuatan atau ibadah itu tidak ada niatnya, maka walaupun dia itu sudah capek, sudah melaksanakan lama ibadahnya, itu kalau tidak ada niatnya maka dianggap tidak ada, tidak melaksanakan ibadah itu. Nah, dalam konteks inilah kemudian disebutkan bahwa niatul mukmin khairun min amalihi. Niat atau motivasi seseorang itu sudah termasuk sangat dominan dalam lebih baik daripada melaksanakan tanpa niat itu. Nah, kemudian yang kaidah kedua itu al yaqinu la yuzalu bisyak. Bahwa keyakinan itu tidak bisa dieliminasi oleh keraguan-raguan. Jadi ini mengajarkan seorang muslim itu harus yakin dalam segala perbuatannya. Kalau itu bagus, baik, harus yakin. Kalau itu tidak baik, tidak bagus, harus ditinggalkan, itu juga harus dengan keyakinan. Jadi hal-hal yang sifatnya ini mengajarkan pada kita tuh nilai-nilai integritas ya. Nilai integritas. Kalau tadi motivasi yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajribu taisir. Dalam menjalankan Islam itu kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Nah, kemudian panduan fikih yang keempat tuh ad-doror yuzal. Bahaya wajib dihilangkan. Makanya tidak boleh membahayakan orang. Nah, kemudian yang kelima adalah al-adah muhakkamah. Bahwa local wisdom ataupun adat atau tradisi yang baik itu bisa menjadi preferensi dalam menjalankan agama atau dalam menjalankan hukum Islam. Nah, kemudian juga dalam konteks bagaimana berislam dalam konteks keindonesiaan ya. Nah, kita ini punya Undang-Undang Dasar 45, kita punya Pancasila yang notabene tentu di zaman Nabi dulu belum ada, ya kan? Terus bagaimana? Apakah kemudian antara Islam dan kemudian dengan aturan hukum di Indonesia itu kita harus pilih yang mana? Itu bukan dalam pertanyaan pilih yang mana, tapi kita di sini bisa melihat misalnya sebagai contoh sistem pemerintahan misalnya. Kan dalam Islam itu memang pernah ada sistem khilafah, ya kan? Tapi juga ada sampai sekarang negara Islam juga mempraktekkan sistem mamlakah atau kerajaan. Apakah itu eh, bertentangan dengan zaman Nabi? Ya, tidak bertentangan, tapi berbeda, tapi tetap Islami. Ya kan, kenyataannya sekarang kerajaannya ada kerajaan Saudi Arabia. Itu kan juga Islami ya. Sebagai penutup dalam mata kuliah ini, saya menyampaikan bahwa kita patut bersyukur dengan corak Islam di Indonesia ini, yang itu sudah menggambarkan mempraktekkan Al-Quran, mempraktekkan hadis Nabi, mempraktekkan ijma kesepakatan para ulama, mempraktekkan kias, yaitu bagaimana mengkomunikasikan secara dialektika, secara dialogis maksud saya antara hukum Islam dengan masyarakatnya, dengan adat tradisinya. Nah, ini semua adalah berkat transmisi dakwah dari Wali Songo di Nusantara ini. Maka dari itu, kalau boleh disarikan, sesungguhnya Islam itu senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan situasi, kondisi teraktual di lapangan. Islam tidak boleh diasosiasikan sebagai agama yang tertinggal zaman, agama yang tidak bisa mengadaptasi perkembangan baru. Islam tidak begitu. Tapi al-Islam solihun likulli zaman wa makan. Islam itu selalu akan bisa menyesuaikan dan bisa dijalankan dengan perkembangan zaman yang ada di lapangan. Islam yang menginspirasi solusi, bukan semakin yang membebani. Islam yang mencerahkan, bukan yang membutakan. Islam yang mendekatkan perbedaan-perbedaan itu, bukan malah saling menjauhkan. Islam yang saling mempertemukan, bukan yang saling memisahkan. Demikian pengantar dari mata kuliah pendidikan agama Islam ini. Semoga bisa membawa
pemahaman bahwa berislam itu akan selalu bisa sesuai dalam kehidupan dunia dan akhirat bagi umat muslim dimanapun berada, sehingga Islam itu sebagaimana namanya Islam adalah mendamaikan atau damai, maka dari itu setiap sholatnya umat Islam diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri, itu artinya afsyus salam bainakum, tebarkanlah kedamaian di antara kalian dimanapun kalian berada. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.